Di video sebelumnya saya telah merilis video tentang kritik terhadap ajaran adanya kebangkitan badan bagi yang percaya, padahal para rasul telah mengajarkan bahwa yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, sebab rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh kita akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sedangkan Yesus sendiri bangkit menurut roh, bukan secara jasmani, tetapi tidak ada jasad yang tertinggal, sebab Yesus berasal dari sorga, bukan makhluk alamiah, sehingga tubuhnya kembali ke tubuh sorgawi. Allah akan memberikan suatu tubuh yang baru, tubuh kekekalan daripada Yesus yang disebut sebagai roti hidup dari sorga, yang kita rayakan pada acara Ekaristi atau perjamuan kudus. Hidup di sorga bukan hidup secara jasmaniah, tetapi hidup seperti malaikat. Mereka yang berpaham adanya kebangkitan daging, tentu akan mempengaruhi penafsiran yang berhubungan dengan kebangkitan dan tentang kedatangan Yesus yang kedua yang datang sebagai Raja. Berikut ini saya akan mengulas kembali kekeliruan pemahaman ayat 1 Tesalonika 4 ayat 17 yang ditafsirkan sebagai pengangkatan orang percaya di dalam awan, untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Terjemahan 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa maksud pernyataan ayat 15-16 yang berkata, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit? Apakah mereka yang telah bangkit masih gentayangan di bumi menunggu diangkat bersama-sama pada kedatangan Kristus yang masih ditunggu-tunggu hingga hari ini? Bagaimana pemahaman Anda tentang pengangkatan orang percaya di 1 Tesalonika 4 ayat 17? Benarkah kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa? Untuk apa kita harus berada di dalam awan ketika menyongsong Tuhan di angkasa? Apakah awan di sini berbicara tentang sorga, atau suatu tempat bagi orang-orang percaya yang masih hidup? Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menunjukkan beberapa ayat yang berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 50. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jika yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa, dan tubuh kita yang berasal dari debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan tubuh di sorga serupa dengan tubuhnya yang mulia, apakah logis pengertian diangkat pada 1 Tesalonika 4 ayat 17 adalah pengangkatan orang percaya untuk masuk ke dalam sorga? Apakah tubuh kita yang dapat binasa itu yang diubah seperti mengubah air menjadi anggur tanpa menanggalkan tubuh yang lama dan menggantinya dengan tubuh Kristus, supaya sama dengan tubuhnya yang mulia? Dan kepada seorang yang ikut disalib bersama Kristus Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43.
Lalu bagaimana dengan terjemahan 1 Tesalonika 4 ayat 17 yang berkata, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bukankah mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dan dikumpulkan di Firdaus Allah bersama dengan Dia? Siapa sebenarnya yang berada di dalam awan? Apakah orang-orang percaya yang masih hidup diangkat seperti balon naik ke dalam awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa, atau Tuhan sendiri yang datang sebagai Raja dan menampakkan diri di dalam awan di angkasa? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 ini dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan tampak di dalam awan di angkasa ketika ia datang kembali. Di beberapa ayat-ayat yang lain dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lukas 21 ayat 27. Dan aku melihat sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Wahyu 14 ayat 14. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Wahyu 14 ayat 15. Dari ketiga ayat yang saya tunjukkan barusan, Yesuslah yang datang di dalam awan di angkasa, bukan orang-orang percaya yang masih hidup diangkat terbang melayang di dalam awan seperti balon untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Kembali ke 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Di ayat 15 dikatakan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit untuk dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka yang mati dalam Kristus sudah terlebih dahulu bangkit dan masuk ke Firdaus Allah, sehingga tidak mungkin mereka keluar lagi dari Firdaus lalu ikut bersama-sama dengan orang-orang percaya yang masih hidup diangkat ke dalam awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Perkataan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, bukan berarti kita bersama-sama Yesus di dalam sorga, tetapi Tuhan menyertai kita yang masih hidup melalui Roh Kudus. Berdasarkan terjemahan LAI untuk 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini dikatakan bahwa orang-orang percaya yang masih hidup dan mereka yang telah mati sebelumnya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam awan untuk selama-lamanya. Terjemahan ini jelas keliru, sebab Tuhanlah yang tampak di dalam awan di angkasa. Dan orang-orang percaya yang sudah mati telah lebih dahulu bersama-sama dengan Dia di Firdaus, sebab kita yang masih hidup sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini tidak ada berbicara bahwa kita yang masih hidup akan dibawa ke dalam sorga, tetapi hanya menyongsong Tuhan di dalam awan di angkasa yang turun dari sorga sebagai Raja bagi kita yang masih hidup, sebab Yesus sendiri sudah berkata bahwa Ia telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Diangkat artinya dikuduskan atau dimuliakan. Sebagaimana di Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, Lukas 21 ayat 27, dan Wahyu 14 ayat 14-15 dikatakan bahwa Tuhanlah yang tampak di dalam awan di angkasa ketika Ia turun dari sorga, bukan orang-orang percaya yang masih hidup diangkat ke dalam awan seperti balon melayang-layang di udara. Sehingga pengertian diangkat di 1 Tesalonika 4 ayat 17 bukan bermakna literal atau harfiah yaitu berpindah tempat dari bawah ke atas,
tetapi perubahan status dari yang hina menjadi terhormat, dari status terkutuk menjadi kudus atau mulia. Yohanes 17 ayat 17-23. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 17-23 adalah berbicara tentang pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup dari dosa ke dalam kekudusan, dari kehinaan ke dalam kemuliaan, supaya mereka menjadi satu. Tidak ada pengangkatan orang-orang percaya dibawa ke sorga dalam keadaan hidup, sebab di 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan Filipi 3 ayat 20-21 juga dikatakan bahwa kewargaan di dalam sorga adalah mengenakan tubuh yang sama dengan tubuh Kristus yang mulia, sehingga kita harus menanggalkan tubuh yang lama dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Di Yohanes 17 ayat 15 Yesus berkata, "Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Sekilas tentang kedatangan Yesus yang kedua. Yesus menjanjikan kedatangannya kembali sebenarnya tidak pakai lama, tetapi akan datang segera, sebab ia pergi hanya sesaat saja sebab ia datang kembali, sebab ia tidak akan membiarkan orang-orang percaya yatim piatu. Kedatangan Yesus yang kedua bukan berbicara tentang akhir dunia yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi untuk menyatakan diri sebagai Raja atau sebagai Tuhan dan Kristus. Sebagai Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri, dan sebagai Kristus, Yesus adalah Raja yang duduk di atas tahta Daud, yang memerintah bangsanya yang masih hidup sebagai manusia. Di Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang artinya, Yesus datang sebagai Raja melalui gereja. Baptisan adalah sarana untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan atau Roh Kudus. Sebagaimana Yohanes melakukan baptisan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, Yesus dibaptis sebagai sarana kedatangan Roh Tuhan turun atasnya, dan para rasul membaptis untuk menerima karunia Roh Kudus. Tujuan menerima Roh Kudus secara garis besarnya adalah pengudusan atau memuliakan orang-orang percaya, atau memimpin kita ke dalam kebenaran. Inilah yang dimaksud diangkat pada 1 Tesalonika 4 ayat 17. Tuhan menyertai atau tinggal bersama-sama dengan orang-orang percaya yang masih hidup, untuk mengajarkan segala sesuatu, atau mengingatkan umatnya akan semua yang telah disampaikan Yesus. Penghakiman akan dosa, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sebagai umat yang telah dipilih, Ia datang kepada mereka dan mencurahkan Roh Kudus, untuk menyertai mereka sampai akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan datang dengan segera,
sedangkan di Lukas 21 ayat 9 dikatakan bahwa tanda-tanda kesudahan dunia belum berarti kesudahannya akan datang segera. Injil Yohanes 14 ayat 18-19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Injil Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Injil Lukas 21 ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dan dua ayat berikut ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah terjadi di zaman para rasul masih hidup. Alkitab berkata, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Matius 10 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Matius 16 ayat 28. Dari kedua ayat tersebut jelas terlihat jika kedatangan Yesus yang kedua kali yang datang sebagai Raja, sudah terjadi di zaman para rasul, bukan menjelang penghakiman akhir. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa ayat di Injil yang sudah saya tunjukkan tersebut, kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi sewaktu para rasul masih hidup, bukan menjelang kebinasaan di masa penghakiman akhir. Tanda-tanda kedatangan Yesus, antara lain. Yesus tampak di atas awan di angkasa, silahkan baca, Matius 24 ayat 30, Markus 13 ayat 26, Lukas 21 ayat 27, Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Kedatangan Anak Manusia sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Matius 24 ayat 27, Lukas 17 ayat 24, Wahyu 4 ayat 5. Malaikat-malaikatnya meniup sangkakala dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 31, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11 tentang pencurahan Roh Kudus di masa Pentakosta, erat hubungannya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah digenapi, yaitu bunyi sangkakala dan datang seperti kilat memancar dan melontarkan cahaya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Berkumpulnya orang-orang pilihan Tuhan dari keempat penjuru bumi. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 5-11. Jadi jelas bahwa pengangkatan orang percaya pada 1 Tesalonika 4 ayat 17 bukan bermaksud mengangkat mereka secara jasmani dari bumi ke dalam awan untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, tetapi menguduskan dan memuliakan mereka melalui pencurahan Roh Kudus supaya mereka menjadi satu.